istilahnya kayak di gimana ya? Kayak kalau kucing tuh kayak dipelihara gitu loh. Mantap ya. Kucing. Oh, bisa disebut kucing juga Iya. ya. Royal lah gitu istilahnya. Pernah dibelikan apa aja? Kamu sendiri sekarang statusnya punya pacar nggak sih? Kalau sekarang enggak sih. Oh, kalau sekarang nggak, berarti pernah punya. Pernah. Cowok apa cewek ya? Pak Andri tanya, cowok apa cewek? Terminal Mation Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Pak Andra kok Pak? Kula dawuh lho Kang Mas. Sejenis saya itu kan banyak kan ya. Itu kan sejenis saya itu kan membuat grup gitu kan. Ya satu yang jenenge aslinya disebut. Hai guys, welcome back to podcast 99. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang super luar biasa. Dari awal tamu kita melangkahkan kakinya ke studio, saya sangat excited, sangat semangat banget untuk mengulas kisah apa yang akan kita bahas kali ini. Oke, tamu kita kali ini adalah Riana. Halo Riana. Halo Kak Brian. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat selalu. Oke, luar biasa sekali outfit kamu hari ini. Ini butuh berapa lama untuk dandan seperti ini di podcast kita kali ini? Lebih 3 jaman mungkin. Wow. Oke. Akhir-akhir ini sibuk apa Riana kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih masih fokus ujian juga. Oke, ujian. Tugas-tugasnya ya masih fokus ya tugas sekolah dulu. Kok jarang kelihatan itu di mana kamu? Ya gitu di job gitu. Di job? Iya. Kalau boleh tahu jobnya apa sih? Ya tinggal permintaan, kalau di Jangeran juga bisa. Oke. Nyanyi di wayangan juga bisa. Gitu. Iya, tergantung yang mau manggil saya gitu. Oh, tergantung permintaan. Iya, permintaan. Oke, tadi di Janger iya. Kemudian di wayang iya. Kenapa sih kok hal-hal yang berbau sama kesenian tradisional, kenapa enggak sesuatu yang berbau modern? Karena mungkin di umur kamu ya yang sekarang kan masih belasan tahun ya, masih belasan tahun. Rata-rata kan lebih tertarik dengan sesuatu yang sifatnya itu modern. Kalau kamu sendiri kenapa sih kok yang sifatnya masih tradisional? Sebenarnya dari kecil tuh kayak suka gitu, kayak lihat kayak tontonan Janger, wayang gitu. Oh gitu. Ya, emang dari kecil udah suka tradisional gitu. Oke, berarti suka sesuatu yang sifatnya tradisional. Ya. Oke, kalau di Janger sendiri kamu lebih tertarik untuk memerankan apa sih biasanya kalau di Janger itu? Kalau di Janger itu tergantung sutradaranya. Oh gitu. Ya, kalau sutradaranya minta ke perannya laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ke perempuan. Tergantung sutradaranya sih. Ya. Tapi lebih sering yang mana? Laki-laki atau perempuan? Yang ke perempuannya. Oh gitu. Ya. Kalau kamu sendiri lebih enjoy yang mana? Lebih enjoy ke sama sih, sama aja. Ya. Tapi lebih menjiwai peran laki-laki atau perempuan sih ketika kalau di Janger itu? Perempuan. Iya. Kenapa kalau boleh tahu? Ya sebenarnya kan awalnya itu kan mulai dari umur 5 tahun kan udah belajar nari gitu. Oh gitu. Ya narinya itu ya masih nari-nari gandrung gitu kan ya, ya umumnya gitu. Lah lambat laun gitu mulai kelas 1 SD itu kan ada guru saya itu yang kayak mengerti kesenian gitulah, kayak seni musik, seni tari gitu. Jadi mulai dari SD itu saya udah terbantu, maksudnya bakat saya itu udah mulai dikembangkan mulai dari situ. Oh gitu. Iya. Itu kamu berlatih sejak kecil berarti untuk mendalami karakter itu juga? Iya, berlatih sejak kecil. Oh gitu. Kalau tanggapannya sendiri di Janger itu kira-kira masih banyak gitu, maksudnya kalau kita lihat sekarang kan kayaknya jarang ya, maksudnya jarang ada pementasan gitu, karena kayak rata-rata masyarakat lebih suka elektron atau musik kayak gitu. Kalau menurut kamu sendiri apa masih banyak sih masyarakat yang menanggap itu mengundang banyak sekali. Oh masih banyak. Iya, kayak Janger daerah Serono gitu ada mungkin 1 bulan tuh full ada. 1 bulan full? Iya.
Oh, Itu gitu. masih di Jangeran pun juga ada. Daerah Janger Moncar gitu satu full juga ada. Oh, Jobnya, gitu. iya. Kalau kamu sendiri tuh pemain Janger lepas atau terikat sama mungkin agensi atau apa atau tim gitu? Kalau saya tim itu bukan Janger ya, kayak manajemen Oh, gitu. manajemen. Iya, Oh. manajemen tuh isinya itu kayak kalau ada undangan kayak menari di Surabaya, kayak di event-event, kayak di resepsi pernikahan gitu. Kalau manajemen saya. Oh gitu. Berarti di pernikahan juga masih ada ya untuk Masih menanggapi masih ada. Kayak tergantung tuan rumahnya minta kayak tari-tarian gitu, bisa. Itu biasanya berapa lama sih pementasan Janger itu? Apa masih sama dengan yang dulu sampai pagi gitu? Kalau sekarang itu tergantung daerahnya. Maksudnya kayak iya kan setiap daerah itu kan berbeda-beda peraturannya. Itu kayak daerah selatan tuh sekarang agak was-was gitu. Ya ada yang semalam suntuk, ada yang cuma 4 jaman gitu. Oh nggak lama berarti. Iya. 4 jam. Kalau kamu sendiri pernah mementaskan berapa lama? Maksudnya yang paling lama itu sampai berapa lama? Semalam suntuk kalau Pernah? Janger, iya. Oh gitu. Itu juga aktif di pentas terus selama semalam suntuk gitu? Enggak, kalau pas perannya laki-laki itu mulai jam sekitaran jam 1 gitu sampai jam 4. Gitu. Iya, stay. Oh. Siap-siap. Biasanya mulainya jam berapa sih kalau Janger itu? Tergantung kayak ceritanya. Kalau ceritanya panjang bisa jadi jam 8 itu udah mulai. Oh gitu. Iya. Itu antusiasme penonton juga masih banyak yang nonton? Ya jarang sih, tergantung daerahnya. Kalau daerah utara kan senang gitu kayak cerita-cerita, kayak lakon-lakon gitu. Itu semalam suntuk masih ada penontonnya. Kalau daerah selatan tuh cuma biasanya berdendang. Kalau enggak itu pas kerajaan berawaan gitu udah enggak ada penonton biasanya. Berdendang itu apa? Itu kayak gimana ya? Janger tapi ada lagu-lagunya gitu. Oh gitu. Ya. Kamu juga nyanyi di situ juga? Iya, nyanyi juga. Oh gitu. Oke. Kalau apa namanya bayarannya sendiri lumayan nggak sih kalau di Janger itu? Kalau saya itu nggak mentingin amplop ya. Kalau saya itu kan hobi yang dibayar gitu. Jadi hobi saya yang dibayar. nggak terlalu mikirin amplop gitu. Oh gitu. Yang penting seneng aja gitu saya. Kalau di gitu. kesenian, iya. Berarti oh ya, ngomongin tentang amplop itu biasanya yang ngasih penanggapnya langsung atau kayak timnya atau manajemennya itu gitu. Ya ada manajemen sendiri. Itu kayak semisal nih ya, tuan rumah itu udah ngasih bayaran ke si ketua jangernya. Ya. Ketua janger itu ada kayak struktur kayak pengurus bagian cewek, kayak pengurus bagian gamelan, kayak sutradara, terus kayak pengurusnya anggota laki-laki itu. Oh gitu, berarti Iya. ada manajemennya sendiri. Iya, ada terbagi-bagi manajemen gitu ya. sendiri. Oke, kalau kamu sendiri pernah nggak sih nggak dibayar kayak gitu? Oh pernah. Kenapa sampai kok nggak dibayar gitu? Kan gini prinsipnya orang kesenian gitu kan, kalau ada hajatan gitu, kalau ada hajatan gitu kan sama-sama orang seni itu kayak gimana ya, kayak saling membantu lah. Maksudnya kayak gitu. istilahnya gotong royong gitu. Masih inget nggak itu event apa kamu nggak dibayar pada waktu itu? Resepsi pernikahan juga. Resepsi Kayak pernikahan? khitanan, kayak ya pernikahan gitu. Kenapa sih kok nggak dibayar kayak gitu? Emang usulannya kayak ngayah gitu ya. Kalau dari bahasa Jawa itu kan ngayah. Ngayah kan artinya nggak dibayar, cuma ya sesama teman saling membantu kesenian gitu. Kamu sendiri nggak masalah kayak gitu? Nggak masalah. Oke. Kalau suka dukanya apa sih jadi pemain Janger itu? Kalau suka dukanya, kalau saya ya, kalau saya gitu. Dukanya dulu aja. Oh dukanya gitu, kayak ada yang kok laki-laki kok dandan cewek gitu. Sering kayak gitu? Ya sering, tapi kalau saya kan kalau awalnya kan masih insecure ya. Sakit hati. Iya sakit hati. Kalau sekarang enggak. Kalau saya kayak bahasa Jawa itu kayak babah lomus, aku ya aku, awakmu ya awakmu gitu. Oh, gitu. Kalau dari bahasa Jawa gitu. Kalau awal-awal sakit hati kayak gitu? Kalau awal-awal sakit hati. Sering denger komentar orang kayak gitu? Oh sering banget. Oke. Kayak pas mau ke pentas nih ya, kan banyak kan yang cowok-cowok gitu. Kadang ada yang
kadang ada goda-goda gitu. Itu sesama pemain juga atau Penonton. Oh, Tapi kalau sekarang sudah biasa kayak gitu. Biasa. Apa sih yang Udah membuat biasa. kamu merasa apa? Biasa artinya sudah mengabaikan omongan-omongan yang negatif kayak gitu. Kalau saya prinsipnya gini, saya kan di kesenian kan juga mengembangkan bakat saya juga, terus menghibur diri sendiri juga, menghibur diri saya. Ya cuek aja sih sama orang-orang yang nggak penting gitu ya, nggak penting. Nggak penting ya? Iya. Oke, kalau pengalaman paling buruk yang sampai sekarang kamu ingat terkait sama peran kamu di Janger itu ada nggak? Sampai sekarang kayaknya keinget terus dengan pengalaman itu dan kayaknya bakal menjadi pelajaran besar buat kamu. Ada nggak? Kalau saat ini belum ada sih. Belum ada, berarti masih biasa aja ya? Iya biasa aja. Oke, kalau kita ngomongin tentang sukanya, tadi kan dukanya ya kayak gitu istilahnya sering dikatain negatif ya? Iya. Kalau sukanya jadi pemain Janger itu apa sih? Satu, banyak temen. Oke. Kan itu kan kayak Janger kan itu kan semuanya kan ngumpul ya jadi satu itu rombongan itu. Ya seneng aja sih bisa berbincang-bincang gitu, terus bisa kayak berbagi ilmu kayak make up gitu. Alismu kayak gini loh, jangan kayak gini, itu harus dibaur esidonya gitu. Jadi di situ selain banyak maksudnya kayak ilmu juga kan kita bisa mempelajari kayak sejarah gitu, sejarah kayak zaman dahulu kayak Damarwulan, Kencana Wungu gitu. Oh gitu, berarti selain banyak teman juga banyak relasi juga bisa mempelajari sejarah seperti itu. Iya. Oke, kalau kamu sendiri enjoy ya menikmati peran di Janger itu? Iya, enjoy sekali. Biasanya yang kamu peranin itu peran apa sih kalau di Janger itu? Yang sering? Kalau saat ini belum ada peran sih. Kalau saat ini. Oh gitu. Iya. Kalau jadi pemain Janger itu apa sama dengan pemain film gitu? Jadi kayak baca skrip, dihafal, terus pentas kayak gitu? Atau enggak. Soalnya gini, kan sutradara kan milih kan gitu kan. Kayak kalau pemain cewek kan banyak kan gitu. Itu sutradara itu milih. Itu pun mendadak. Kalau jadi peran tuh mendadak. Kayak gini si A jadi Kencana Wungu, terus si B jadi Anjasmara gitu. Oh gitu. Ya. Kalau udah tahu ceritanya nggak baca tag gitu. Oh berarti kamu harus tahu ceritanya dulu sebelum memerankan itu. Oh berarti semua pemain memang harus tahu ceritanya biar nanti ketika di panggung mereka nggak kikuk gitu ya, maksudnya nggak kaku, nggak bingung harus ngapain. Nggak, enjoy gitu. aja, enjoy. Oh gitu. Ya. Itu juga improvisasi, maksudnya kalau misalkan lawannya ngomong gini aku harus ngomong apa kayak gitu, natural gitu maksudnya. Iya natural gitu. Oke gitu. Kalau kamu sendiri sudah terbiasa dengan hal seperti itu? Maksudnya peran natural, maksudnya ada nggak? Maksudnya biasanya kalau kita di panggung kemudian nggak ada konsep, kemudian tiba-tiba lawan kita ngomong kayak gini, tiba-tiba kita ngeblank kayak gitu. Ya enjoy aja sih kan, soalnya kan itu kan bahasanya kan bahasa kayak Jawa kromo gitu. Oh gitu. Kayak kromo halus gitu. Oh bisa. Ya, ya masih belajar sih untuk saat ini. Masih banyak PR kalau itu. Oh seperti itu. Ya. Bisa nggak sih ngasih contoh ucapan atau peran yang sering kamu lakonkan di depan panggung? Bisa nggak ngasih contoh? Coba cara ngomongnya kalau cewek itu seperti apa? Oh, kalau saya itu lebih ke berawaan gitu ya. Coba boleh contoh. Kula dawuh lho Kang Mas gitu. Oke. Terus kalau ditanya sama kayak rajanya gitu, kayak bab gitu ya, kayak bersih-bersih rumah, kayak terus menjemur baju gitu. Itu ngomongnya gimana? Coba. Kalau saya kan diperannya kan di anak yang terakhir gitu. Oh gitu. Kalau kan soalnya kayak kakak-kakaknya kan sudah melakukan kewajiban gitu. Kalau saya sering ucapan gini, "Kulo nggih semanten ugi lho Kang Mas" gitu. Oh gitu. Okay. Oke. Kalau banyak nggak sih sebenarnya lakon yang diperankan oleh laki-laki, maksudnya peran perempuan yang dilakonkan oleh laki-laki dalam sebuah pementasan Janger selain kamu gitu? Ada, maksudnya selain kamu di Janger itu ya, di Janger itu ada juga nggak yang memerankan tokoh perempuan tapi diperankan oleh laki-laki?
Kalau saat ini saya belum tahu ya, kan soalnya kan sejenis saya itu kan banyak kan ya, itu kan sejenis saya itu kan membuat grup gitu kan. Ya satu yang saya tadi bilang yang satu manajemen gitu, itu kan semuanya kan sejenis saya gitu. Oh, Cuma gitu. cuma satu anak yang perempuan. Oh gitu. Ya. Oke. Tadi kan kamu bilang di awal selain di Janger kamu juga di wayang ya? Kalau wayang itu masih belum, cuma Tadi di cuma agenda kan kalau ada suruh ke wayangan ya oke juga. Tadi yang nyanyi itu di apa? Di apa? Tadi kan kamu di awal bilang selain di Janger juga biasa nyanyi yang tradisional tadi. Yang tradisional ya kayak campur sarian gitu. Oh, di campur sarian. Iya, campur sarian gitu. Itu dalam event apa kalau campur sarian itu? Itu bisa jadi khitanan, pernikahan gitu. Oh, kamu sering juga di situ? Iya. Nyanyi lagu Jawa? Kalau Jawa sih jarang sih, cuma kalau basic saya itu kayak koplo-koploan gitu. Oh gitu. Dibuat jangeran gitu. Itu outfitnya cewek apa cowok? Ketika kamu diundang di acara kayak khitanan, yang untuk nyanyi ya, untuk nyanyi itu biasanya outfitnya cewek atau cowok? Kalau tergantung sih, kalau si ketuanya gitu ngasih kalau maca ala-ala sinden kayak saya gini, yang saya pakai gini, oke juga. Kalau maca jangeran ya juga bisa. Pernah nggak jadi sinden beneran? Belum sih, cuma masih di elektron gitu. Pernah berarti? Pernah, cuma Oke. nyanyi di elektron gitu. Menyanyi juga? Nyanyi. Lagu-lagu Jawa atau lagu? Ya lagu-lagu Jawa kayak itu, kayak Didi Kempot gitu kan. Boleh nggak nyanyi sedikit? Lagu apa ini maksudnya? Terserah. Oh, terserah. Heeh. Lagu apa ya? Coba tanya Pak Andra. Pak Andra lagu apa? Cuma sekilas saya. Sekilas saja nggak apa-apa. Terminal Mation Ngawi, kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Oke, good. Ya bagus. Oke, Rian, sekarang aku pengen tanya ya. Iya. Kamu sekarang masih kelas berapa sih sebenarnya? Kalau dari umur itu? Maksudnya Sekolahnya kelas berapa? sekarang? Iya, heeh. Sekarang itu masih kelas 12, mau lulus besok. Tahun ini. Tahun ini Iya. mau lulus. Keganggu nggak sih kegiatan sekolah dengan aktivitasmu di luar kayak tanggapan-tanggapan kayak gitu? Keganggu sih. Menurut saya keganggu sih, soalnya gini. Saya kan jujur ya. Ya. Saya itu orangnya pemalas banget, mager banget. Maksudnya kayak gimana ya, kalau show-nya malam gitu kan otomatis kan tidurnya mesti kadang jam 1, jam 2 gitu. Tidur siang maksudnya? Enggak, tidur malam. Oh, tidur malam. Iya. Heeh. Sampai pagi gitu bangunnya. Kadang bangun-bangun jam 12 siang gitu. Terus kalau sekolahnya sendiri masalah nggak sih sebenarnya kayak gitu? Kalau buat kamu? Kalau sekolah itu nggak masalah sih, kan sekolah kan itu kan harus nomor 1 kan, sekolah itu. Cuma jujur saya emang anak yang pemalas kalau udah bangun siang gitu. Nggak masuk gitu? Ya kadang-kadang izin gitu, kadang diteleponin guru-guru semuanya gitu, nyariin saya gitu. Kamu bilangnya gimana? Tapi ya kadang saya angkat, kadang saya enggak. Soalnya gini ya Pak ya. Soalnya gini, kayak kan kalau bangun tidur kan kayak males gitu ya Pak ya. Pegang HP tuh males, ngapa-ngapain males gitu. Begitu. Memang wis nggak pengen mau mager gitu ya? Iya mager, Gitu. istilahnya mager gitu. Terus kalau kamu sendiri interaksi sama teman di kelas itu gimana? Kan biasanya kalau kamu nggak masuk kan biasanya tanya tugas atau gimana gitu. Interaksi sama temannya masih biasa atau sudah nggak ada interaksi sama sekali? Biasa sih. Masih Cuma kan saya kan orangnya kan kayak istilahnya kayak gimana ya? Kayak banyak omong gitu loh saya itu. Kalau di kelas kan saya kan terkenal juga banyak omong gitu. Jadi gitu. kayak kayak orang nggak kenal tuh hari ini kok juga akrab juga kan. Maksudnya langsung akrab gitu. Karena apa? Suka Omong gitu ya. Tadi ya. Oke. Mudah membaur lah. Saya mau tanya, kamu pernah dibully? Maksudnya dibully di mana? Dibully di lingkungan apa? Kalau dibully lingkungan sekolah itu masih SMP.
Ya SMP. Kalau SMA nggak ada sih. Parah itu. Ya lumayan lah parah. Mungkin teman-teman di rumah punya kasus yang sama dengan kamu. Kira-kira bagaimana sih biar kita itu kuat ketika dibully seperti itu? Kamu Kalau sendiri untuk menguatkan diri itu gimana? kalau saya Hmm. kalau saya kan tipe orang yang keras kepala juga kan. Maksudnya mental juga kuat. Emang dari kecil tuh mental juga kuat kan. Jadi kayak dibully. Ya dulu memang sedih sih kalau dibully. Kayak dikucilkan gitu kayak gimana ya? Kayak di SMP itu kayak saya tuh kayak nggak punya teman gitu. Sama Kayak sekali. iya kalau pas lagi kelompokan gitu Hmm. itu saya mesti kayak kadang sendiri gitu. Gak Kalau ada yang, kelompokan iya gak ada yang. nggak ada yang nemenin. Itu masih SMP. Kalau SMA sudah nggak ada. Kalau SMA itu masih sebagian takut sama saya. Sebagian itu takut sama saya. Mungkin saya agak-agak keras gitu ya, Galak. Pak. Iya. Oke, kalau apa namanya, kamu sendiri sekarang statusnya punya pacar nggak sih? Kalau sekarang enggak sih. Oh, kalau sekarang nggak, berarti pernah punya? Pernah. Cowok apa cewek ya? Pak Andrea tanya, coba cewek. Apa, Pak? Pak Andrea tanya, coba Boleh, cewek. kalau itu nggak bisa dibicarakan lagi. CWK apa CWK wes? Apa? CWK apa CWK? Ya CBK. CWK tau? Mantap. Iso cowok, iso cewek tau? Siluman berarti, Pak. Beneran pernah punya? Pernah. Beneran? Beneran pernah. Itu kelas apa? Di SMA ini atau di SMP? Mulai SMP kelas 1 sih. Beneran? Iya. Sampai? Sampai lama nggak pacaran itu mulai dari kelas 3 SMP 1 tahun, terus kelas lulus SMP itu udah pacaran lagi. Sampai kelas 2 kemarin. 2 SMA? Iya, kelas 11. Beneran? Iya, beneran. Enak nggak sih? Kalau pribadi saya sih enak juga sih. Soalnya kayak saya dikasih uang terus gitu. Oh gitu? Iya. Berarti kamu diterit sama orang ini? Iya, kayak istilahnya kayak di gimana ya? Kayak kalau kucing tuh kayak dipelihara gitu loh. Mantap men. Kucing? Oh, bisa disebut kucing juga? Iya. Royal lah gitu istilahnya. Pernah dibelikan apa aja? Cuma makan terus diajak jalan-jalan gitu. Kalau saya kan lebih suka kayak kulineran gitu daripada kayak baju kayak kayak baju-baju gitu kayak fashion kayak kalau saya Nggak suka malah gitu? nggak tertarik kalau fashion. Kalau kulineran kalau liburan gitu suka sih. Oh, pernah diajak liburan juga? Pernah. Di mana kalau boleh tahu? Kalau ya paling jauh masih di Jember lah. Oh, masih di Jember? Iya. Apa namanya? Berarti kurang suka dengan sesuatu yang berbau fashion tapi lebih suka sama yang kuliner sama wisata ya? Iya. Oke. Kalau sekarang apa namanya? Jomblo ya? Jomblo. Punya kriteria khusus nggak buat cari CWK yang ingin memacari kamu? Mungkin sobat di rumah mungkin nanti ada yang tertarik, kan nggak tahu. Iya, Pak. Oke. Nganu nggak perlu syaratnya banyak-banyak. Bukti? Gimana syaratnya? Pokoknya ada deh. Coba DM di IG saya kalau mau tahu banyak. Oh gitu ya. Nanti oke, beneran nanti IG-nya kasih ke kita biar Iya. nanti kita apa namanya cantumkan di link di bawah. Oh iya, Pak. Oke. Oke Rian, apa namanya? Saya ingin tanya sesuatu ini. Saya cuma dengar karena sebelum kita podcast saya juga mengumpulkan beberapa informasi. Oh iya, Pak. Beneran nggak sih kamu tuh punya utang? Oh iya, Pak. Beneran itu? berarti? Beneran. Karena saya dengar kamu bekerja sejauh ini, sekeras ini karena untuk memenuhi utang itu tadi. Beneran? Iya, Pak. Kamu utang buat apa? Kan di umur kamu kan apa ya? Maksudnya umur anak sekolah kan kalau kita ngomongin utang kayaknya belum Belum wajib lah, Mas. oh ya, maksudnya kayak utang aneh gitu maksudnya di umur kamu. Ini soalnya kan saya berutang ini kan buat kebutuhan saya sendiri kayak daripada kalau mentas tuh kayak sewa-sewa baju kan kayak
percuma gitu. Maksudnya Hmm. kepotong amplopnya aku itu percuma banget Kecewa gitu. Iya. Mendingan itu kayak kalau berutang itu saya buat beli pakaian gandrung gitu. Oh itu berarti kamu utang untuk membeli outfit yang biasanya kamu pakai ketika kamu pentas. Sebenarnya sih nggak hutang sih, cuma kayak saya kan pesen di orang gitu. Terus temanku itu nawarin gitu. Ini loh menganu murah gitu, barangnya murah mumpung murah gitu. Tapi aku masih belum punya uang loh. No. Gak apa-apa, nanti kapan-kapan kamu nyicil gak apa-apa gitu. Kapan-kapan kamu bayarin kapanpun itu bisa gitu katanya. Terus oh ya udah saya pikir-pikir daripada nyewa ya mendingan itu Mendingan- ya minjam gitu, minjam uang. Alhamdulillah rezeki masih mengalir. Oh gitu. Iya. Ini outfit yang kamu pakai sekarang ini nyewa atau punya kamu sendiri? Alhamdulillah punya sendiri. Oke, good. Oke, apa namanya? Berarti nggak bener ya kalau kamu utang itu untuk sesuatu yang aneh-aneh gitu ya? Bukan. Karena saya dengar kayak rumornya utang untuk sesuatu yang aneh-aneh gitu. Enggak, cuma ya buat beli pakaian gandrung itu saja. Oh gitu. Ya. Oh, itu mahal nggak sih sebenarnya? Lumayan mahal sih, tergantung kayak yang buat kan dibanyakan banyak kan Kak. Kadang ada yang 1.200.000 Satu outfit lengkap enggak gitu. maksudnya cuma kayak pakaian saja, bukan omroknya, bukan. Mahal ya? Iya, soalnya kan itu kan apa kayak gitu, apa ditenun. iya Ditenun iya asli ya. iya gitu, Pakai tangan. ya pakai tangan gitu. Oh, pantas harganya mahal berarti. Iya. Nah, kalau kamu sendiri nggak pakai pakaian gandrung itu dalam event apa? Apa Jangir juga pakai gandrung gitu? Maksudnya gimana Pak? Tadi kan katanya kamu beli outfit gandrung gitu ya? Iya. Nah, itu dipakai untuk kegiatan apa kalau gandrung itu? Ya nari-nari gitu Pak, kayak nari di event, nari di jaranan, nari di jangeran gitu. Kamu di jaranan juga? Iya, jaranan juga. Nah, kalau di jaranan di apa kamu? Kalau saya lebih sering di tarian pegon. Itu apa sih, Pak? Tarian pegon. Sorry, Pegon. enggak tahu. Pegon itu kayak kuda lumping gitu loh Kak. Oh, gitu. Kamu di situ juga? Iya. Enggak dipukuli tapi ya. Enggak, maksudnya gimana? Enggak dipukuli gitu ya berarti. Tergantung, kalau saya jadi buto pas saya disuruh kayak yang jadi kesurupan gitu ya dipecuti gitu. Disuruh jadi kesurupan. Maksudnya kayak istilahnya dadi gitu loh Pak. Itu jadi Bahasa- beneran gak sih? Tergantung sih, kalau saya kan nggak mau. Ya cuma pura-pura aja. Oh gitu. Pencitraan guys. Oke. Jadi ini gak tenanan. Ada buto juga, pernah ngajak buto? Pernah. Oke, berarti nggak hanya cuma apa tadi yang kuda lumping cewek itu ya, tapi Iya. juga buto juga. Buto pernah. Oh gitu. Itu apa namanya? Masih eksis nggak sampai sekarang? Apa namanya? Pementasan kuda lumping atau apa jaranan sampai sekarang? Jaranan pegon gitu Pak. Masih eksis sih. Cuma kan kalau paguyuban kan, kalau di Banyuwangi kan juragan jaranan kan banyak kan Pak. Mulai dari musim PPKM kemarin kan banyak Iya, nih Pak, kayak jaranan-jaranan gitu Iya, kan. mentas-mentas. Iya, mentas-mentas gitu. Tergantung sih Pak, kalau yang punya jaranan pengen dikasih pegon ya pegon gitu. Ya. Ya, aku mau tanya sih sebenarnya. Iya. Sorry ini mungkin agak personal, tapi Oh kalau nggak iya. dijawab nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Apa namanya? Ngomongnya aku agak susah ya. Kamu punya enggak sih komunitas gitu? Komunitas yang kebagian. Komunitas yang biasanya memerankan tokoh-tokoh seperti yang kamu perankan kayak gitu. Oh banyak, tapi ya maksudnya buat kerja aja sih. Maksudnya profesional kerja aja. Kalau sehari-hari ya tetap stylenya tetap cowok. Oh gitu. Iya. Profesional kerja aja sih kalau di komunitas saya itu. Kalau kamu sendiri ke depannya ada nggak sih untuk sorry Iya, saya iya, nanya. iya. Sorry nggak sih kayak Milen atau Lucinta Luna gitu, ada nggak sih planning ke arah situ? Atau masih inget enggak lah ini aja wis cukup sampai di sini. Atau memang punya planning sampai ke arah situ? Kalau kayak maaf kayak Kak Milen gitu ya. Gitu masih belum ada pikiran sih. Ya semoga aja nggak ada sih. Gitu. Iya. Masih anu berarti ya. Iya.
Berarti masih pengen dengan status yang asli. Iya, yang asli gitu. Kalau dari lingkungan kamu ya, dari lingkungan keluarga itu support nggak sih dengan Awalnya tuh nggak ada yang support sih. sama sekali? Sama sekali nggak ada. Ya jalan satu-satunya kayak sembunyi-sembunyi gitu lah. Kalau saya ada, maksudnya kayak mau mentas gitu kan mesti kan riasnya nggak berani kan di rumah gitu, mesti sembunyi gitu sampai alasan gitu kayak kerja kelompok gitu. Nah kalau sampai malam gimana, sampai subuh gitu izinnya? Itu sampai subuhnya itu kadang alasan gitu kan saya kan suka pinter alasan gitu ya Pak ya. Kan saya kan buat alasan kan pinter ya Pak ya. Ya gini dari mana aja kok pulang jam segini. Maaf Bu, tadi malam tuh kehujanan, nggak ada payung, daripada nanti kesakitan jadi nginep di rumahnya temen gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Terus akhirnya pihak keluarga support itu sekarang nggak support atau sudah support? Alhamdulillah Mas, kalau pihak dari keluarga ibu sih support aja, cuma ayahnya yang sulit. Maksudnya Sulit untuk ya nembus. maksudnya sulit itu. Ya perlahan-lahan lah. Suatu saat kan namanya orang tua kan akan lulu, maksudnya kayak dari bahasa Jawa itu gini. Alah bene wis ngono. Kono-kono soalnya wis anak wis gede. Mungkin mikirnya gitu Suatu kalau saat iya seperti suatu itu, saat ya. seperti itu. Kalau lingkungan sendiri support nggak sih? Lingkungan keluarga. Non keluarga. Oh kayak tetangga gitu. Ya tetangga, temen kayak gitu. Awalnya tuh dibuat gosip sih. Sama tetangga. Satu kampung. My God. Gosip apa kampung. kalau boleh tahu? Gitu. Itu loh anaknya si A, cucunya si B itu loh kok sekarang dandan cewek gitu. Eman-eman kalau bahasa Jawa eman-eman gantengnya loh ngono. Eman-eman gantengnya kok mor-mor dadi wedok ngono. Oh gitu. Iya. Kamu sendiri nanggepin kayak gitu gimana? Cuek aja sih. Ya kayak saya tadi kayak aku ya aku, awakmu ya awakmu gitu. Gitu ya. Cuek aja sih. Berarti sering digosipin kayak gitu. Sering banget. Kalau teman-teman? Kalau teman-teman tuh cuma beberapa sih. Kalau sebagian ya Evan nggak apa-apa gitu. Gitu. Iya, kalau sebagian teman-teman tuh bodo amat gitu. Kayak nggak terlalu ngurusin kehidupan. Iya, anak-anak kan gitu ya. Iya. Urusan gue ya urusan. Urusanku, Nggak terlalu ngurus, apalagi mereka yang sudah berkarir jarang diurusi gitu ya. Iya. Kalau kamu sendiri ke depannya planningnya apa? Ke depan rencana rencana besarnya itu apa? Yang pengen bener-bener this is my goal. Ini adalah tujuan akhirku ketika aku terjun di dunia seni. Itu goalnya kamu apa sih? Kalau kan saya pikirnya gini, kalau kan saya semakin tua kan akan tergantikan oleh generasi baru kan ya kan. Saya lebih pengen buka aja toko kosmetik. Oh gitu. Iya. Itu cita-cita. Dan juga pengen buat salon sih. Maksudnya buat salon besar gitu. Oh, pengen punya. Iya, punya salon. Oh ya, ini tadi kamu dandan sendiri atau ada yang dandani? Dandan sendiri. Itu dari mana sih kamu bisa dandan kayak masang alis ini? Bulu mata. Bulu mata, terus buat alis, terus pakai bedak, itu dari mana sih kamu belajarnya? Otodidak atau les atau gimana? Sebenarnya itu kayak kesenian itu kan sering ya kumpul-kumpul itu sharing-sharing gitu. Ya mulai dari situ saya bisa make up itu, kayak saya dikasih tahu, oh ini loh alisnya kurang gini, kurang dibaur biar bagus hasilnya. Oh ini loh alisnya kurang bentuk atau gimana gitu. Kayak itu loh blush on-nya jangan medok gitu. Oh, gitu. Jangan dibaur gitu biar jangan tebal-tebal gitu. Gitu ya berarti. Iya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, monggo silakan. Bebas. Oke, kalau sekarang sendiri kesibukannya masih di Janger sama nyanyi-nyanyi itu tadi. Iya sih. Oke, tapi lebih banyak job yang mana sih? Kalau job masih banyak di kayak campur seharian sama jaranan itu imbang sih. Maksudnya ya job jaranan sama campur seharian itu imbang sih jobnya. 1 minggu sampai berapa kali pementasan sih?
Tergantung sih, kadang itu 1 minggu itu bisa jadi ada 15 job. Itu Banyak ya. double Pak, istilahnya double gitu, kayak lokasi 1, lokasi Dalam 2 satu gitu hari? kan. Iya. Nggak capek kayak gitu. Ya namanya hobi kan ya nggak Seneng terasa ya. ya nggak terasa capeknya. Mungkin capek-capeknya itu capek di jalan. Oh gitu. Iya, soalnya kan muter-muter double itu. Itu kamu kemana-mana sendiri atau ada yang nemenin? Terkadang sendiri, terkadang ada yang nemenin gitu. Nemenin cowok, sorry. Gak apa-apa Pak, los. Apa namanya? Teman atau pasangan yang kalau ngantar kemana-mana kayak gitu? Kalau pasangan itu jarang ya Pak. Cuma sering temen, tapi lebih seringnya tuh sendiri. Kalau sama teman itu biasanya kamu kasih apa teman? Kan nggak mungkin mau apa namanya tiba-tiba cuma nganterin nunggu sampai berjam-jam gitu. Enggak sih, maksudnya kayak satu job gitu, satu job itu kan mesti kan kamu budal jam berapa gitu, kamu bagian hari apa gitu, jaran goyang kan. Biasanya kan beda kalau beda tarian kan beda waktu juga, maksudnya berangkatnya, jadi ya sekalian bareng, maksudnya berangkat bareng gitu. Oh gitu, berarti Iya. temennya juga seprofesi gitu Ya juga. seprofesi juga. Oke. Ada lagi keluh kesahnya? Mungkin terakhir Riana, sorry. Iya. Riana, Jeneng aslinya disebut. sorry. Iya, nggak Oke. apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Oke Riana. Nggak usah disensor. Oke, terakhir mungkin buat teman-teman di rumah yang masih insecure dengan dirinya sendiri, yang belum berani show up dengan potensi dan kemampuannya karena terbentur dengan lingkungan. Menurut kamu mereka itu harus seperti apa sih biar mereka juga harus berani show up, mereka harus bisa berani mengekspresikan diri itu seperti apa? Kalau buat teman-teman di kalau menurut saya kamu itu jangan mikirin omongan orang lain, turutin hati kamu sendiri mau jadi apa gitu. Nggak usah malu, meskipun pekerjaan apapun nggak usah malu. Yang penting halal gitu. dan nggak merugikan orang lain juga. Ya, dan tidak merugikan orang lain. Dan kalau di kesenian itu kan kalau tata krama gitu kan masih dipakai ya kan Pak. Dulu kemarin ada sih kayak kan di suatu tempat gitu ya, kan saya itu kan nari nih, saya sama temanku itu. Nah itu ada orang yang mau meneror saya gitu kan Pak. Diteror. Iya, tapi itu menyamar nama orang lain gitu Pak. Itu lewat HP tapi Pak. Nah itu saya kan nggak terlalu merespon ya Pak. Kalau maksudnya orang tidak dikenal ya tidak Nomornya terlalu merespon. Iya, nomor tidak kenal itu jarang respon gitu. Nah saya tunggu kok gini ucapannya. Intinya itu gini Pak. Kamu itu kok tiru-tiru gerakannya orang sih, gini-gini nari orang nari ini, kamu kok nari yang ini gitu kan kalau kesenian tuh kan bebas ya Pak. Yeah. Maksudnya gini, kayak pas waktu itu kan permintaan dari tuan rumah kan ya Pak, nari itu. Nah itu ada yang protes sama saya gitu, terus saya biarin gitu ya, saya jawab santai gitu Pak. Ya penciptanya loh, nggak, maksudnya nggak masalah, kamu kok nggak masalah gitu. Tapi saya sebenarnya kenal sama dia, tapi saya borok-borok, maksudnya pura-pura nggak kenal gitu ya Pak ya. Tapi saya tahu kalau yang neror itu dia, saya tahu. Tujuannya ngapain sih, iri atau seperti Nggak tahu sih Pak ya. Sebenarnya sudah dikasih tahu sama ketua manajemen saya juga, sudah dihandle juga yang si orang itu ya. Nggak tahu, mungkin iri, mungkin punya dendam pribadi dengan saya nggak tahu juga. Ya ketua saya itu bilang gini, nggak apa-apa, sabar aja. Kamu semakin di atas, semakin orang yang nggak suka sama kamu. Banyak. Ya. Semakin tinggi ya. Semakin kamu maksudnya dikenal sama orang gitu ya, semakin orang yang nggak suka sama kamu Semakin gitu. banyak orang yang nggak suka. Semakin Iya. tinggi pohon, semakin kencang angin yang Yang menerpa.
Thank you, luar biasa sekali Riana hari ini. Iya. Oke, kalau boleh tahu nama aslinya siapa? Lengkap, nama lengkap. Oh, rada serem Pak. Enggak tapi apa-apa, enggak apa-apa. akhirnya- Oke. Nama asli saya itu Rian Dani S Prabowo. Wah. Sehari-hari dipanggil Rian. Rian. Nama panggungnya? Riana. Rada nyerempet ditambahi A gitu. Oke, tapi luar biasa sekali ceritanya sangat motivatif sekali dan inspiratif. Semoga sobat 99 yang di rumah dapat sesuatu dari apa yang dikatakan Riana hari ini, karena apa yang dia sampaikan ke kita, saya rasa banyak banget hal-hal bagus yang bisa kita cerna dari apa yang dia ucapkan. Oke, itu tadi podcast kita hari ini dengan Riana. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe ulang. Bisa subscribe sekarang dan like itu nggak bayar. Jadi tolong like dan subscribe. Dan untuk IG-nya Riana nanti kita cantumkan di bawah. Buat yang mau kenal atau mau mengundang Riana di acara apapun acaranya, dianya siap datang. Memenuhi undangan kalian. Oke, itu tadi podcast kita kali ini dengan Riana. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. See you next time.